Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Kichi Harem episode pertama. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkannya seorang siswi kelas 1 SMA yang bernama Rin yang kini baru saja masuk ke jenjang SMA. Dan di sini ia berniat untuk masuk ke sebuah klub teater karena sepertinya ia memiliki bakat untuk berperan di atas panggung. Lalu kini ia pun bertemu dengan kakak kelasnya yang bernama Eiji yang kebetulan juga merupakan anggota klub teater. Dan karena Rin adalah murid baru pertama yang masuk ke klub teater, di sini Eiji pun berlagak agak sok keren, dan bahkan di sini Eiji juga mengaku sebagai ketua klub teater. Rin yang melihat Eiji pun langsung tertarik untuk masuk ke klub teater karena mendengar bualan dari Eiji tersebut. Namun setibanya Rin di ruangan klub, di sini Rin yang awalnya sangat senang pun kini merasa agak kecewa karena ia tadi hanya terpancing oleh bualan dari Eiji. Selain itu, rupanya Eiji bukanlah ketua klub teater, melainkan yang menjadi ketuanya adalah siswa berperawakan besar yang bernama Nakayama. Lalu kini Nakayama pun mencoba kemampuan akting dari Rin dengan meminta kepada Rin untuk melakukan duet akting bersama dirinya. Namun tak disangka meski Rin memiliki kepribadian yang pemalu, rupanya di sini Rin bisa mendalami dengan sangat baik sesuai dengan karakter yang sedang ia perankan. Seketika itu, kini Rin pun telah resmi menjadi anggota klub teater. Beberapa saat pun berlalu. Di saat Rin dan Eiji sedang ada jam olahraga bersama, di sini Eiji mengatakan kepada Rin bahwa dirinya ingin menjadi pria populer dengan memiliki banyak harem. Mendengar hal tersebut, di sini Rin mencoba memerankan menjadi beberapa karakter kepada Eiji, seperti karakter jahil dan juga karakter tsundere, agar Eiji bisa merasakan seperti memiliki banyak penggemar wanita. Seketika itu, Eiji pun terlihat sangat senang sekaligus kagum, karena seolah dirinya saat ini telah menjadi cowok populer. Selain itu, yang tak disangka-sangka, rupanya saat ini Rin diam-diam memendam perasaan kepada Eiji, namun ia tidak bisa mengungkapkannya secara langsung dan lebih berani berterus terang dengan cara melakukan akting sebagai karakter yang lain. Lalu ketika pulang sekolah, di sini Eiji meminta bantuan kepada Rin untuk mengajarinya cara memerankan karakter yang cool dan juga keren. Dan di sini Rin menunjukkan keahlian sekaligus perasaannya dengan menjadi karakter cool yang tengah mencoba menembak Eiji. Namun di sini Eiji tetap tidak tahu maksud dari Rin yang sebenarnya dan ia hanya menganggap Rin sedang mengajarinya cara berakting. Beberapa hari pun berlalu. Saat ini kita diperlihatkan Eiji yang sedang melukis pemandangan yang rencananya akan ia selesaikan sebelum acara festival sekolah. Dan di sini Rin terlihat agak cemas dengan Eiji yang kurang memperdulikan dengan kondisi badannya. Oleh sebab itu, dengan berakting menjadi karakter tsundere, di sini Rin mencoba menyuapi Eiji dengan dadar gulungnya. Eiji yang tahu pun di sini malah beranggapan bahwa Rin kali ini hanya sedang latihan akting. Lalu di sini Eiji sekalian meminta kepada Rin untuk memerankan karakter yang lain agar dirinya seolah disuapi oleh gadis yang berbeda. Selanjutnya, di sini Eiji meminta Rin untuk mengenakan aksesoris kucing karena ia ingin seolah dimanja oleh gadis lucu dan juga imut. Dan meskipun di sini Rin merasa agak malu, pada akhirnya Rin tetap mau untuk menuruti permintaan aneh dari Eiji tersebut. Dan karena merasa Rin terlihat sangat imut mengenakan aksesoris kucing, sehingga di sini Eiji pun berniat untuk memfoto Rin yang terlihat sangat imut tersebut. Namun untungnya di sini Eiji tidak bisa melakukannya karena Eiji lupa menaruh ponselnya di mana. Melihat Eiji yang saat ini sedang mencari ponselnya, di sini Rin berniat untuk membantu mencarikannya dengan Rin yang akan menelpon ponsel Eiji sekaligus agar Rin bisa memiliki nomor ponsel dari Eiji. Namun karena Rin tidak bisa menyampaikannya secara langsung, akhirnya Rin menggunakan karakter tsunderenya agar Rin bisa lebih mudah dalam menyampaikannya kepada Eiji. Lalu setelah ponsel milik Eiji ketemu, di sini Rin tentu merasa sangat senang karena dirinya bisa memiliki nomor dari orang yang ia sukai. Hari pun semakin larut. Di sini kita diperlihatkan para anggota klub teater
yang tengah bercerita tentang horor sehabis latihan persiapan pada festival nanti. Dan setelah cerita horor tersebut selesai, rupanya di sini Rin merasa sangat ketakutan sehingga ia meminta kepada Eiji untuk menunggunya di luar ruangan klub karena dirinya ingin ganti baju terlebih dulu. Melihat Rin yang ternyata penakut, di sini Eiji mencoba menggoda Rin untuk memerankan berbagai karakter seolah tengah meminta bantuan kepada Eiji. Seketika itu, Eiji pun terlihat sangat senang dengan berbagai karakter yang tengah diperankan oleh Rin. Hari esok pun tiba. Seusai jam pelajaran, di sini Rin mencoba mendatangi Eiji di kelasnya untuk mengajak Eiji menuju ke ruangan klub. Namun setibanya Rin di sana, rupanya Eiji sedang tertidur pulas sehingga membuat Rin merasa kesusahan untuk membangunkan Eiji. Dan di sini Rin juga berusaha membangunkan Eiji menggunakan karakter yang berbeda dengan harapan agar Eiji bisa segera terbangun. Lalu tak lama setelah itu, di saat Eiji baru saja terbangun, di sini Eiji pun dibuat salah tingkah karena Rin yang tengah berperan menjadi karakter yang usil yang saat ini tengah mencoba membangunkan dirinya sambil memegangi tangan Eiji. Seketika itu, Eiji meminta kepada Rin untuk mengulanginya sekali lagi karena tadi Eiji masihlah setengah sadar. Beberapa saat pun berlalu. Ketika Eiji sedang bersama Rin di ruangan klub, di sini Eiji ingin mengfoto Rin sebagai layar depan ponselnya karena selama ini Eiji sering menggunakan wajah Nakayama sebagai foto layar depan ponselnya. Lantas ketika Eiji mengfoto Rin menggunakan berbagai macam karakter, entah mengapa di sini foto dari Rin terlihat berbeda dari karakter yang sedang diperankan oleh Rin. Dan ternyata hal ini dikarenakan ketika sedang difoto Rin tidak bisa menutupi ekspresi aslinya ketika sedang malu. Lalu di saat Nakayama datang menghampiri mereka berdua, di sini Eiji meminta bantuan kepada Nakayama agar Eiji bisa mendapatkan ekspresi yang bagus dari Rin. Dan dengan cerdiknya, di sini Nakayama membuat ekspresi yang agak lucu sehingga kini membuat Rin pun tertawa lepas melihat Nakayama. Lalu berkat bantuan dari Nakayama tersebut, di sini Eiji pun berhasil mendapatkan foto bagus dari Rin ketika sedang tertawa, sehingga Eiji dan Nakayama bisa menjadikan foto Rin tersebut sebagai wallpaper baru mereka. Waktu pulang sekolah pun tiba. Di sini Eiji mencoba bertanya kepada Rin mengenai hasil ujiannya kemarin. Lantas agar tidak merasa malu seorang diri, pada akhirnya mereka pun sepakat untuk menunjukkan hasil ujian mereka masing-masing. Dan meskipun Eiji memiliki banyak sekali mapel yang nilainya jelek, namun di sini Rin juga ada nilai yang lebih jelek dari Eiji, yakni pada mapel matematika. Seketika itu, untuk menutupi rasa malunya, di sini Rin menggunakan karakter usil agar dirinya saat ini tidak dijahili Eiji. Mengetahui Rin yang menggunakan karakter lain, di sini Eiji pun memiliki sebuah ide untuk saling mengajari mapel yang tidak mereka kuasai. Namun di sini Rin harus menggunakan karakter yang berbeda tiap kali mereka berdua ganti pelajaran. Rin yang tahu pun di sini akan berjuang sekuat tenaga untuk memenuhi permintaan aneh dari Eiji tersebut. Hari esok pun tiba. Saat ini tiba-tiba Rin diminta tolong oleh Eiji untuk menentukan masakan mana yang lebih enak antara dirinya dan juga Suchan. Yang mana setelah meminta pendapat dari orang banyak, kali ini Eiji kalah 1 poin dari Suchan, sehingga Eiji meminta tolong kepada Rin untuk menjadi salah satu jurinya. Lalu ketika Rin tengah mencicipinya, di sini ia pun baru sadar bahwa dirinya harus menebak manakah masakan dari Eiji agar ia tidak dianggap tidak suka dengan masakan Eiji ketika dirinya salah memilih masakan Suchan yang lebih enak. Dan singkatnya, karena saking fokusnya, di sini Rin sampai menghabiskan kedua makanan tersebut yang juga merupakan makan siang dari Eiji dan juga Suchan. Namun untungnya di sini Rin berhasil menebak masakan dari Eiji sehingga Rin tak perlu khawatir jika sampai dirinya dibenci oleh Eiji. Lantas karena saat ini hasil penilaiannya masih seri, di sini Eiji pun memiliki ide lain, yakni meminta kepada Rin untuk menjadi karakter tsundere untuk menilai hasil masakan tersebut. Namun di sini Rin memilih untuk menolaknya karena ia akan merasa malu jika berperan sebagai karakter lain selain di hadapan Eiji. Beberapa saat pun berlalu. Karena sebentar lagi akan ada lomba lari estafet di sekolah, di sini Eiji merekomendasikan Rin menggunakan sebuah gaun, namun nantinya Rin harus menggunakan karakter tsunderenya. Tidak hanya itu, di sini Eiji juga merasa bimbang jika nantinya Rin menjadi karakter yang cool, maka sepertinya Rin nanti juga cocok mengenakan sebuah yukata.
Mengetahui hal tersebut, di sini Rin mencoba bertanya kepada Eiji tentang baju manakah yang cocok ketika dikenakan oleh dirinya sendiri. Dan di sini Eiji pun mencoba menggoda Rin bahwa akan lebih cocok jika Rin menggunakan kaos sehari-hari saja. Namun setelah Eiji membayangkannya, rupanya Rin juga terlihat sangat cocok ketika menggunakan kaos sehari-hari. Hari esok pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Rin yang kini ingin melihat reaksi dari Eiji mengenai gaya rambut barunya pada hari ini. Namun setelah Rin bertemu dengan Eiji di halte, di sini Rin yang malah merasa sangat terkejut karena rambut Eiji yang berantakan setelah bangun kesiangan. Dan meskipun Eiji terlihat seperti orang bodoh, di sini Rin terlihat tidak mempermasalahkannya, apalagi melihat tingkah konyol Eiji dengan rambut berantakannya, sehingga membuat Rin bisa tertawa lepas bersama dengan Eiji. Beberapa saat pun berlalu. Ketika saat latihan drama, di sini Eiji diberikan mantel oleh Rin karena merasa kasihan dengan Eiji yang terlihat agak kedinginan. Lalu ketika Eiji memandang ke arah Rin, seketika itu Rin pun berubah menjadi karakter tsundere untuk menutupi rasa bapernya kepada Eiji. Lantas karena Eiji tidak ingin menjadi pria pecundang, sehingga di sini Eiji pun mengenakan mantel tersebut kepada Rin dengan memasang raut wajah seperti karakter yang cool. Seketika itu, di sini Rin pun merasa baper karena sikap yang cool dan keren dari orang yang ia sukai tersebut. Oke, untuk pembahasan anime Kichi Harem episode pertama cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.